Selanjutnya, setelah kita membicarakan TOEFL, sekarang saya ingin memberikan tips bagaimana dulu saya bisa bagaimana saya bisa belajar bahasa Inggris dan bagaimana saya bisa menaklukkan bahasa Inggris. Bapak Ibu sekalian, ladies and gentlemen, saya datang dari sebuah kota kecil ataupun kampung ataupun desa di sebuah tempat di Sumatera. Pada saat itu, ketika saya mengawali belajar bahasa Inggris, awalnya saya banyak sekali melakukan pemikiran-pemikiran, kenapa sih orang itu bisa berbahasa Inggris? Dan ternyata yang saya lakukan adalah saya mengajar bahasa Inggris. Tapi tentunya ketika saya mau mengajar bahasa Inggris, saya harus berpengetahuan, saya harus membaca. Itu cukup sederhana, saya hanya membeli sebuah buku yang judulnya ABC. Jadi semuanya A sampai Z itu semua tentang grammar. Karena pendekatannya zaman dulu masih grammar. Dan setelah itu saya ikut sebuah kursus. Yang menarik pada tahun 1990 itu, bahwa bahasa Inggris memang masih menjadi sangat unik dan sangat langka waktu itu untuk di Sumatera. Sehingga untuk memasuki kursus bahasa Inggris itu saya harus seleksi. Seleksi yang saya lakukan itu seleksi di bidang vocabulary. Kemudian mereka minta untuk menghafal 150 irregular verbs. Sebagaimana Bapak Ibu tahu, irregular verb itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Di sana yang sanggup menghafal dan sanggup menulis, maka dia bisa ikut kursusnya. Seperti begin, began, begun, bite, bit, bitten, cut, 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 sing, clang, clang, drop, drop, driven, etc. Jadi pemahaman pertama adalah benar, knowledge-nya dulu. Menghafal kosakata. Setelah itu saya diberikan materi grammar tingkat dasar selama 3 bulan. Dan syarat untuk bisa ujian, saya harus menghafal conversation yang sudah mereka berikan 50 halaman. Jadi kalau saya tidak bisa menghafal 50 halaman conversation itu, maka saya akan gagal untuk mengikuti ujian. Bayangkan, yang pertama disuruh menghafal, yang kedua disuruh mempelajari grammar dan structure, yang ketiga juga menghafal conversation antara satu dengan teman yang lain. Mungkin ini modelnya adalah peer conversation, seperti itu. Nah, dari sana akhirnya saya punya semangat ya. Bagaimana cara mendapatkan kompetensinya? Akhirnya saya mengajar bahasa Inggris. Dengan saya mengajar bahasa Inggris artinya saya mempraktekkan bahasa Inggris itu langsung kepada siswa-siswa saya. Dan yang kedua, saya juga mempraktekkan itu kepada orang asing. Dan di Lampung pada saat itu untuk mendapatkan orang asing itu sangat sulit sekali. Saya harus datang ke terminal dan saya harus menyapa mereka, membantu mereka. Dari sana saya mendapatkan kompetensi dalam bahasa Inggris. Dan alhamdulillahnya waktu itu desa saya mendapat tamu dari Afrika Barat, dari Gambia. Mereka datang untuk menanam padi di Indonesia. Dan saya adalah satu-satunya orang di kampung itu yang mampu dan bisa berbahasa Inggris. Dan saya merasakan, ternyata ketika saya berbahasa Inggris, itu saya bisa berkomunikasi dengan orang asing. Dengan kata pineapple misalnya. Wow, it's amazing, saya bilang. Dari situ saya memiliki semangat untuk belajar bahasa Inggris. Dan akhirnya slowly but sure, dan saya selalu mempraktekkan itu kepada teman-teman saya yang dari Afrika. Dan akhirnya saya tulis semua kosakata itu di dalam buku yang saya punya. Jadi buku kosong itu saya jadikan sebuah kamus ya. Jadi setiap hari ada kata-kata baru yang saya dapat dari pelajaran sekolah ataupun pelajaran dari teman-teman saya yang dari Afrika, saya tulis di sana. Setelah itu saya praktekkan. Dan setiap subuh, setiap bangun tidur, saya selalu menggunakan itu sebagai untuk latihan. Dan thanks God, alhamdulillah, itu cara saya untuk menguasai speaking, dan cara saya juga untuk bisa menulis dan grammar. Dan itu semua dilakukan bukan hanya kita mampu membaca dan kita mendapatkan knowledge, tapi kita juga mempraktekkan dan akhirnya kita mendapatkan kompetensi. Nah, setelah itu akhirnya beberapa prestasi yang saya dapat, lomba cepat tepat tingkat provinsi, dan pada akhirnya ketika saya masuk kuliah jurusan bahasa Inggris, dengan mata kuliah seperti halnya yang ada di dalam TOEFL. Ada mata kuliah structure 1, structure 2, 3, dan 4, listening 1 sampai listening 4, grammar 1 sampai grammar 4, writing 1 sampai writing 4. Semua saya lalui mungkin dengan senang hati. Dan selain itu, saya juga sudah mulai mengajar ketika saya sedang berkuliah. So, jika kita ingin mempelajari bahasa Inggris, tekankanlah lebih kepada kompetensinya. Tekankanlah lebih kepada performance-nya. Pengetahuan boleh,
tapi bagaimana kita mengelola pengetahuan adalah dengan praktek-praktek yang kita lakukan. Langkah selanjutnya, yang saya lakukan waktu itu ketika saya sudah kuliah dan saya mengajar, saya mengikuti seleksi program pertukaran antar negara ke Amerika Utara di Kanada. Ketika saya sampai di Kanada, tentunya saya harus mengikuti beberapa tes karena ini program beasiswa yang nilainya lebih dari 300 juta di tahun itu. Bayangkan, kenapa? Karena kita akan ditempatkan di sebuah negara yang sangat jauh dari Indonesia. Perjalanan dari sana mungkin 22 jam, Bapak Ibu sekalian. Dari Indonesia, kita harus ke Hong Kong dulu 5 jam. Dari Hong Kong, kita harus ke Toronto dulu, 15 jam non-stop. Kemudian kita juga harus ke sebuah lokasi yang jaraknya mungkin masih 2 jam dari provinsi British Columbia. Namanya Williams Lake. Bayangkan, perjalanan panjang untuk kita sampai di sana, itu membutuhkan dana, membutuhkan effort, waktu. Dan sampainya di sana, saya bisa mempraktekkan bahasa apa yang saya pelajari. Karena langsung berbicara kepada native speaker-nya. Sebagaimana kita tahu, actionnya orang Kanada itu menjadi terbagi dua. Dia memiliki action Amerika, karena Kanada berbatasan dengan Amerika Serikat. Sehingga di sana banyak sekali orang-orang Amerika yang bisa datang hari pulang pergi. Kemudian saya juga melihat bahwa orang Kanada itu dipengaruhi oleh bahasa Inggris. Karena Kanada adalah Commonwealth, daerah bagian daripada Inggris. Sehingga actionnya mereka lebih kental ke Inggrisnya. Yang ketiga juga, sebagian Kanada itu isinya adalah orang-orang dari keturunan Prancis, Francophone. Jadi kita bisa sedikit bisa berbahasa Prancis, mungkin dengan ungkapan-ungkapan yang singkat. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Nah, seperti itu. Dan itu semua didapat bagaimana kita mempelajari bahasa langsung di lingkungannya. Kita mempelajari bahasa itu langsung praktek. Kita mempelajari bahasa itu langsung kita menghadapi kendala-kendala. Dan kita langsung memiliki solusinya. Jadi, saya tadi tekankan bahwa penting knowledge itu, tapi lebih penting competence, lebih penting juga performance, sehingga kita bisa berkembang dengan mengumpulkan kosakatanya, dengan buku kita sendiri, kita bisa berbicara secara langsung, dan kita bisa memiliki kemampuan listeningnya. Kembali, ketika saya sudah keluar atau pulang dari program, itu langsung bekerja di sebuah lembaga kursus internasional tanpa tes. Ya. Mungkin hanya berbicara dan lihat kita punya action yang baik, dan langsung mereka jadikan saya sebagai instruktur. Dan itu pun pengalaman yang luar biasa juga. Ketika kita bisa mengajar bahasa Inggris dari level dasar, dari anak-anak, dari toddler, kemudian dari level anak-anak SD, kemudian anak SMP, senior high school, elementary school, senior high school, junior high school, senior high school, sampai perguruan tinggi. Sampai juga kelas-kelas yang berhubungan dengan ESP atau English for Specific Purpose. Sampai kelas-kelas berhubungan dengan kelas karyawan, ataupun para dosen yang sudah saya ajar. Dari pengalaman itu semua, makanya saya ingin rangkum dan menceritakan sharing pengalaman ini kepada Bapak Ibu sekalian, ladies and gentlemen, bahwa belajar bahasa Inggris itu memang harus berani. Belajar bahasa Inggris itu memang harus total. Belajar bahasa Inggris itu tidak bisa sedikit-sedikit. Little learning is very dangerous thing. Apa kegunaannya jika kita mampu bisa bahasa Inggris? Yang pertama, bahwa language is the window of the world. Language itu adalah jendelanya dunia. Dengan menguasai bahasa, kita bisa membuka jendela. Membuka jendela dalam arti pengetahuan untuk membaca dengan modul-modul yang berbahasa Inggris. Banyak sekali. Makanya ketika saya melanjutkan pendidikan saya S3 di bidang manajemen sumber daya manusia in Human Resources Management, I don't have any problem with that because I know English. We can read the text. We understand. We know how the knowledge inside. We know how to manage the knowledge. Karena kebanyakan ilmu yang bersifat akademis itu bersumbernya adalah bahasa Inggris. Yang kedua juga kita bisa mempraktekannya atau mengerti, mendengar berita-berita bahasa asing. So, sementara kalau kita hanya membaca atau kita hanya pasif, butuh waktu yang panjang untuk bisa menguasainya. Sekali lagi, TOEFL adalah sebuah yang akan kita pelajari ini adalah sebuah alat tes, sebuah alat ujian. Jadi mau besar nilainya, mau kecil nilainya, itu adalah merupakan awal kita untuk mempelajari bahasa Inggris mulai hari ini dan ke depan. Demikian saya sampaikan, semoga ini bisa menjadi semangat. Apapun yang kita lakukan, niatnya adalah ibadah. Kita belajar, kita adalah ibadah.
Dan semoga dengan belajar bahasa Inggris sambil beribadah kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Thank you very much for your time. Terima kasih sudah mendengar. Semoga ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Goodbye.